Hai Kahou, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Fredikcia. Selamat datang di podcast Fredikcia. Podcast ini kita membahas tentang ramalan show tradisi Imlek di tahun macan air 2022. Penasaran kan di balik tradisi Imlek apa yang harus kita persiapkan saat menjelang pra dan pasca Imlek, dan juga apa saja pantangannya juga. Dan juga ada bonusnya di dalam podcast ini, yaitu arah untuk menghadap Dewa Rezeki dan juga tanggal baik untuk membuka toko usaha ataupun buka kembali kerja di perusahaan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Fredikcia. Bagi yang mendengarkan di podcast Fredikcia, silakan follow podcastnya di Spotify Podcast, Apple Podcast, Anchor.fm, dan di podcast lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan follow podcastnya. Yuan dan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah awal siklus bumi mengitari matahari selama setahun. Sejak dulu, Tahun Baru Imlek merupakan festival terpenting orang Tionghoa. Hari pertama Tahun Baru Imlek memiliki makna membuang yang lama dan menyambut yang baru. Ini merupakan sebuah bentuk pencarian manusia akan awal yang baru atau hidup yang baru. Menurut tradisi Tionghoa, di malam Tahun Baru Imlek atau malam pergantian tahun atau Chuxie, mulainya pukul 21 sampai pukul 23 atau dikonversikan pukul 9 sampai pukul 11 malam. Sembari menyiapkan sajian sembayang dan makanan, seluruh anggota keluarga tetap terjaga, begadang menyambut kedatangan Tahun Baru Imlek. Saat waktu menunjukkan pukul 00.01, orang akan merayakannya dengan menyalakan petasan maupun kembang api. Bersiaplah melakukan ritual sembayang menyambut kehadiran dewa yang kita sebut sebagai Dewa Rezeki atau Cai Sheng Ye. Ada sebagian orang yang melakukan ritual menyambut Dewa Rezeki secara khusus berdasarkan arah mujur dan waktu mujur. Nah, maksud mujur itu adalah keberuntungan, bagusnya itu ya, yang tertulis di dalam buku. Nah, maksud buku itu adalah buku tongsu atau buku ramalan. Tradisi khas Tahun Baru Imlek di mana orang tua akan membagikan angpau kepada anak-anaknya, dikenal dengan sebutan Ya Sui Qian. Orang dulu membagikan angpau Ya Sui Qian di malam Tahun Baru. Ya Sui Qian mengandung makna menangkal hal-hal yang tidak terduga sepanjang tahun dan berharap anak-anak dapat tumbuh dewasa dengan sehat dan selalu dilindungi. Di hari pertama Tahun Baru Imlek adalah hari yang paling banyak pantangan. Dimulai dari Imlek hari pertama hingga hari ke-15 diyakini sebagai awal baru bagi segalanya. Untuk mengawali tahun baru yang baik dan agar sepanjang tahun membawa keberuntungan, setiap orang tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bermakna buruk atau negatif, berbicara kotor, bercekcok, ngomong toksik, maupun berkelahi, supaya tidak membawa kesialan. Terutama tidak boleh menangis. Selain itu, ada juga pantangan berkata-kata saya khawatir bla 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 bla, itu misalnya ya, atau mengucapkan kata rusak, pecah, dan lain-lain. Sekalipun jika benda tersebut benar-benar pecah atau rusak, juga tidak boleh berkata pecah atau sinonim lainnya lah ya. Tetapi gunakan kata lain yang pelafalan sama tapi bermakna positif, seperti loti kai hua atau berbunga di lantai, sui sui ping an, setiap tahun aman sentosa. Selain itu, tidak diperbolehkan meminjamkan uang atau memberikan uang kepada orang lain untuk menghindari arus keluar uang selama setahun, kecuali untuk situasi darurat. Setelah membahas kegiatan dan pantangan selama Tahun Baru Imlek, tidak sulit untuk melihat bahwa tema di baliknya selalu mengelilingi rezeki dan keberuntungan serta mentalitas yang mementingkan
awal tahun yang baik. Pantangan tertentu di tahun baru Imlek memang kedengarannya takhayul, namun sebenarnya memiliki fungsi yang nyata apabila benar-benar dipraktekkan. Misalnya, pantangan tidak boleh mengucapkan kata-kata sial, bertengkar, berkelahi, ataupun mengangis. Merupakan aturan wajib yang secara tidak langsung memaksa orang-orang untuk mengubah diri. Di tahun yang baru ini berpeluang memulai dari awal, memanfaatkan periode waktu ini untuk menumbuhkan gaya hidup baru, membentuk kebiasaan yang baik, dan berpikir positif. Nah, sekarang saya akan membahas nih, hari mujur mulai usaha atau dikenal dengan hari keberuntungan, tanggal baik untuk membuka usaha, memulai usaha, buka toko kembali setelah tahun baru Imlek. Dari Imlek bulan 1, tanggal 1 itu berdasarkan kalender Cina ya, hingga tanggal 15 merupakan tanggal pilihan para pengusaha untuk memulai kembali usahanya. Biasanya mereka akan menetapkan Imlek hari kelima sebagai hari pertama membuka kembali toko atau perusahaan. Alasannya, selain karena liburan Imlek, biasanya cuma 2 hari juga, karena hari kelima Imlek ya merupakan hari ulang tahun Dewa Rezeki atau dikenal dengan Caishen. Membuka usaha dan menyambut Dewa Rezeki di hari ini diyakini akan mendatangkan keberuntungan dan kekayaan yang berlimpah. Pada hari membuka usaha, para pengusaha akan menggantungkan koin merah mengelilingi plank nama toko. Di dalam toko juga akan dihiasi dengan berbagai aksesoris dan stiker peribahasa mujur dalam bahasa Cina. Secara umum, hari mujur atau hari keberuntungan memulai usaha boleh dimulai dari hari keempat hingga hari ke-15. Waktu sembayang juga bervariasi tergantung pada usahanya. Biasanya, para pengusaha akan memilih pagi hari untuk melakukan ritual sembayang di toko atau perusahaannya. Pertama, sajian. Setiap pengusaha pemilik toko yang memilih sajian berbasis vegetarian boleh memilih 4 atau 5 jenis buah-buahan seperti nanas, jeruk, apel, tebu, lengkeng atau longkang, markisa, kiwi, pisang, dan lain-lain. Untuk menu sayuran, boleh memilih kincam, jamur kuping, tahu, jamu shiitake, maupun jamur jenis lainnya. Keladi, tepung gluten, crispy, ikan vege, dan lain-lain. Boleh disiapkan sebanyak 6 macam atau kelipatan sebanyak 12, 24, dan 36 macam menu. Sementara pengusaha dengan sajian konvensional boleh menyajikan 3 jenis sajian atau dikenal dengan sangsheng, seperti daging babi, ayam utuh, seekor ayam utuh ya, dan jangan dipotong-potong. Ikan atau itik utuh sebanyak seekor lah ya, dan juga jangan dipotong-potong. Daging babi diletakkan di bagian tengah, ikan di sebelah kanan, ayam di sebelah kiri, kemudian disusul dengan buah dan menu sayuran lainnya. Catatan dari saya, saat ini sajian unsur hewani telah mulai diganti dengan daging buatan vegetarian atau adonan tepung atau kacang dan lain sebagainya. Selain sebagai bentuk respek kepada dewa, juga sebagai wujud cinta kasih dewa terhadap semua makhluk tanpa terkecuali. Wujud luar hanya sebagai formalitas saja, atau maksud saya adalah tidak akan mengurangi kemanjuran ritual. Kedua, kertas sembayang. Nah, untuk kertas sembayang boleh menggunakan kertas sembayang panjang usia atau dikenal dengan Shoujin atau Xiuqin ya, dan Yijing atau Liujing, dan petasan untuk mengusir dewa apes dan juga energi negatif. Menyambut kemujuran
mengiringi pembukaan usaha dengan catatan petasan boleh memilih yang berjumlah kelipatan 18, 36, bisa juga 72. Dan untuk kertas sembayang bisa dibeli di toko khusus pelengkapan sembayang. Ketiga, bagaimana cara menempatkan lokasinya? Bagi pengusaha yang telah menempatkan muliakan dewa rezeki maupun dewa lainnya di dalam kantor maupun publik, boleh melakukan sembayang sekaligus. Letakkan lagi sebuah meja atau altar di pintu utama dengan mengarah keluar atau bisa juga ke langit ya, untuk melakukan ritual sembayang menyambut kehadiran dewa rezeki. Sekarang kita akan membahas menyambut dewa rezeki. Ini merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Tionghoa yang masih bertahan. Meskipun zaman telah berubah seiring teknologi dan informasi semakin berkembang, masyarakat itu percaya nih ya, di hari ini pemujaan yang tepat dengan penuh ketulusan, maka rezeki akan lancar sepanjang tahun. Ketulusannya seperti apa? Yakni membersihkan diri dengan cara sikat gigi, cuci muka, mandi, kemudian mengenakan pakaian yang rapi dan bersih. Persiapan bahannya untuk ritual nih ya, menyambut dewa rezeki. Dupa besar sebanyak 3 batang, dupa biasa 1 bungkus, 5 buah cangkir kecil untuk teh dan arak, sepasang lilin besar khusus pemujaan dewa rezeki, kertas sembayang seperti baju dewa rezeki, aneka ukuran kertas sembayang kue remfu atau disebut dengan kertas sembayang kuicing, dan lain-lain. Untuk jumlahnya tidak dibatasi ya, biasanya bisa dibeli di toko pelengkapan sembayang yang telah disediakan per set. Barang sajian bisa kuah kue, teh, arak, nanas, apel, tebu, sangkis, pisang, dan 5 macam sayur yang disajikan pada piring sajian baru atau mangkok khusus untuk ritual dewa rezeki atau caiseng. Altar sembayang, sebuah meja kecil yang bersih atau meja yang biasa digunakan untuk sembayang dewa atau Buddha. Yolo balu 1 buah, tembaga pilihan terbaik ya, untuk yolonya bisa juga ya. Untuk size yolo atau ukuran yolo bisa terserah juga ya. Dan juga boleh menggunakan kaleng kosong baru yang ditempel dengan kertas merah. Kemudian isi yolo tersebut dengan abu dupa ataupun beras putih. Bagaimana untuk tempat pemujaan ya? Tempat pemujaan sembayang dewa rezeki. Bersihkan tempat ritual terlebih dahulu. Sebelum pemujaan dimulai, hal pertama yang harus diketahui dengan jelas adalah dewa rezeki datang dari arah mana. Bagaimana mengetahui arah mata angin kedudukan rumah? Pertama-tama, berdiri di depan pintu. Gunakan kompas handphone ataupun kompas konvensional untuk mengetahui arah angin yang tepat. Pada hari penyambutan dewa rezeki, tidak boleh ada keributan ataupun hal tidak menyenangkan. Sebelum penyambutan dewa, semua lampu harus dinyalakan. Persiapkan semuanya dengan baik. Hingga waktu mujur tiba barulah mulai melakukan ritual menyambut dewa rezeki. Berikut arah mujur menyambut dewa rezeki. Pastikan tepat di arah timur ya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Waktu mujur atau jam yang bagus, jam yang baik buat sembayang dewa rezeki atau caiseng, bisa dilakukan di tengah malam pukul 00 sampai pukul 00.59. Bisa juga di pagi hari pukul 03.00 sampai 04.59 waktu Indonesia Barat. Dan juga alternatifnya pukul 05.00 sampai 06.59 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dulu ya untuk tradisi Imlek dan menyambut dewa rezeki di tahun Macan Air 2022. Jika podcast ini bermanfaat, silakan subscribe YouTube channelnya Fredikcia, like, share, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan ya. Dan juga jangan lupa follow podcastnya
di Fredikya Podcast, Anchor.fm, Spotify Podcast, dan Apple Podcast. Terima kasih. Tochesai, bye-bye.